Halo semua, salam sehat dan salam hijau dari Pikal Corner. Kali ini dalam podcast yang kedua, saya sudah berhadapan dengan Bapak Irdika Mansur dan beliau adalah pengelola Pikal pada saat ini. Ini kesempatan yang baik sekali sehingga kita bisa mendapatkan beberapa penjelasan terkait dengan Pikal. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Yofi. Saya panggil Mbak Yofi aja ya. Oke Bapak, silakan. Jadi merasa Selamat muda siang. terus. Ini begini Pak Irdika, sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab nih oleh Fahutan untuk mengelola Pikal untuk sementara waktu, begitu. Boleh kami mendapatkan penjelasan Pak, Pikal itu apa gitu ya? Kemudian visi dan misinya itu apa begitu? Monggo Pak, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yofi. Jadi tahun 2012 Fakultas Kehutanan IPB pada waktu itu masih Fakultas Kehutanan ya. Kemudian kan sekarang menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB mendapat hadiah dari Tanoto Foundation berupa gedung, dan itu memang disepakati untuk menjadi pusat informasi kehutanan. Jadi kita tahu bahwa dosen-dosen kita itu banyak sekali memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat, tapi itu tidak terkoordinir, tidak terstruktur. Nah, oleh karena itu kemudian juga data-data penelitian itu luar biasa banyak, tapi itu juga masih scattered ya, masih terpencar-pencar, sehingga untuk pemanfaatannya tentunya membuat suatu kesulitan, akan menjadi kesulitan. Nah, dengan adanya pusat informasi ini, maka itu semuanya itu akan dibuat menjadi lebih struktur, terdokumentasi, sehingga saya izin membaca ini Pak. Iya, silakan. Jadi visi dari Pikal ini yang sebenarnya sudah dirumuskan oleh para foundernya ya pada waktu pertama kali ini didirikan, memang sempat vakum karena gara-gara COVID kemarin ya. Ini kita hidupkan kembali. Tetapi menurut saya visi misi masih sangat relevan. Jadi visinya itu menjadi Center of Excellence informasi dalam bidang kehutanan dan lingkungan dengan fokus pada pengembangan data berbasis hasil riset dan kolaborasi inovatif. Kemudian misinya membangun inisiatif-inisiatif penelitian bidang sumber daya alam dan lingkungan dan publikasi ilmiah yang menjadi rujukan pengembangan ilmu pengetahuan dan rekomendasi kebijakan kehutanan Indonesia. Ini yang sangat penting ya. Jadi ke depan itu kebijakan, kalau data-datanya lengkap, maka pengambil kebijakan akan mudah membuat kebijakan yang lebih akurat. Kemudian mengembangkan media pembelajaran dalam ilmu kehutanan dan lingkungan yang dapat mendukung sistem ubiquitous learning bagi para akademisi, mahasiswa dan praktisi. Karena kita tahu misalnya logging, kalau kita mengajarkan logging tempatnya jauh sekali, tidak mungkin mahasiswa dan juga tidak mudah mereka mengakses itu. Demikian juga industri dan juga budidaya hutan, penanaman di tengah hutan. Nah, jadi nanti dengan Pikal ini akan ditampilkan tadi secara live begitu ya, untuk memudahkan pemahaman tentang kehutanan. Kemudian membangun pusat diseminasi dan transfer ilmu pengetahuan berbasiskan teknologi informasi digital. Nah, jadi memang sejak pandemi ini teknologi informasi digital luar biasa perkembangannya, dan kita menikmati sampai saat ini, dan itu akan kita manfaatkan untuk diseminasi informasi dan transfer teknologi. Kemudian yang keempat adalah memberdayakan dan pengembangan SDM kehutanan melalui informasi berkualitas, pelatihan inovatif, dan kolaborasi aktif untuk meningkatkan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehutanan secara global. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan digital ini, maka mungkin kan kita bertemu, kita melakukan diseminasi
ke negara-negara lain maupun kita belajar dari negara lain. Kira-kira begitu, Mbak Yofi. Baik Pak Yardika. Jadi cukup berat juga ya, misi yang diemban Ya. dan harus Besar dilaksanakan, sekali. besar ya, cita-cita Ya. yang besar. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan baru ini Pak Yardika. Ya. Jadi sekarang ini kan banyak sekali isu-isu yang bermunculan ya Pak Yardika, termasuk juga misalkan perspektif-perspektif yang ada dari masyarakat terkait dengan sektor kehutanan. Nah, ini kan cukup berbeda begitu ya. Nah, betul. yang ingin kita tanyakan tuh sebetulnya peran utama dari PIKAL ini dalam konteks adanya isu-isu kehutanan yang baru, terus berganti ya, silih berganti, kemudian juga perspektif-perspektif dari beragam kalangan masyarakat yang berbeda ini mungkin juga cukup beragam begitu ya. Betul. Nah, ini posisi PIKAL-nya ini di sebelah mananya begitu Pak? Ya, baik. Silakan Pak. Ya, memang ada beberapa isu sentral ya yang saat ini di kehutanan yang saya kira masyarakat perlu tahu. Ya, itu memerlukan diseminasi informasi tadi. Kemudian juga kita di backup oleh ahli-ahli sebenarnya yang kita kenali baik di dalam di IPB sendiri, baik di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan maupun lintas fakultas, kemudian juga di luar sana, mitra peneliti maupun dosen di universitas maupun lembaga penelitian lainnya. Kalau yang saat ini menjadi program besarnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan misalnya, yang sedang ini nih Pak, sedang hangat-hangatnya karbon misalnya. Nah, itu simpang siur informasi yang ada kan. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti dengan diseminasi informasi juga nanti dengan pelatihan dan sebagainya itu akan menjadi lebih terang dan juga lebih terstandarisasi gitu ya kira-kira. Kemudian ada multi usaha kehutanan yang ini sangat menarik bahwa terobosan dari pemerintah saat ini bahwa hutan itu jangan hanya dilihat kayu, jangan hanya panen kayu begitu ya, tetapi ekosistemnya itu juga ada nilainya. Bukan untuk dieksploitasi lebih lanjut ya, tetapi untuk diberdayakan, untuk memberikan nilai ekonomi yang lebih tanpa merusak lingkungannya kan begitu ya. Dan itu kan ahli-ahli kita juga banyak yang bantu di itu. Kemudian real misalnya impact logging ya Pak ya? Reduce impact logging, real reducing impact logging. Itu juga ahlinya dari kita. Kemudian ada silin yang kita juga ahli-ahlinya ikut di dalam penelitian tadi, perhutanan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan mengeksplor keberhasilan di lapangan, kemudian juga mendiseminasikan sehingga program-program tadi bisa berkembang lebih lanjut. Kira-kira begitu ya. Baik, sangat menarik ya Bapak ya. Nah, ini kalau dari konteks yang barusan kita sampaikan itu kan dalam ranah atau dimensi pengabdian kepada masyarakat mungkin Pak ya. Betul. Nah, ini bagaimana dengan ruh dari salah satu ruh ya dari Tridharma perguruan tinggi kita gitu Pak ya, dari konteks penelitian. Nah, bagaimana kemudian PIKAL bisa mendukung atau mensupport riset-riset yang berkualitas Pak dari Fakultas IPB misalkan. Silakan Bapak. Baik. Nah, jadi dari analisis hasil-hasil penelitian tadi, itu sebenarnya kita akan mengetahui di mana sih kita bolongnya gitu ya untuk mengembangkan kehutanan lebih lanjut. Itu sehingga kita bisa menyampaikan kepada para peneliti kita di area ini masih kurang. Kemudian kita mendokumentasikan hasil-hasil penelitian yang sudah diimplementasikan di lapangan yang berhasil. Nah, itu yang nanti harus kita kembangkan lagi. Kemudian yang paling penting juga adalah karena kita harapkan bahwa PIKAL ini akan bermitra dengan banyak pihak, baik pemerintah, kemudian perusahaan dan masyarakat, maka kita bisa menjadi menghubungkan antara peneliti dengan pemerintah, dengan dengan perusahaan dan sebagainya, sehingga riset yang dilakukan itu memang ada problem solving, tetapi juga ilmu dasar tetap jalan. Kira-kira begitu. Baik. Nah, ini satu lagi pertanyaan terakhir nih Pak Yardika. Ya, Pak. Jadi
Jangan sulit-sulit ya Mbak. Oh tidak Pak. Ini mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman begitu Baik, Pak ya. baik. Jadi ada yang menanyakan terkait dengan siapa sih yang bisa, tadi Bapak menyebutkan adanya pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Ini ada pertanyaan terkait dengan siapa sih yang bisa mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh PIKAL begitu. Kemudian yang kedua, apakah mahasiswa dari FAUTAN misalkan itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sama dengan pelatihan yang diberikan kepada profesional, begitu mungkin Pak Andika. Silakan Pak. Baik, iya. Baik, jadi karena spektrum kita ini memang luas sekali. Jadi bisa saja yang menerima pelatihan tadi misalnya dari pemerintahan, apakah itu dari dinas, apakah dari lembaga-lembaga yang di bawah kementerian misalnya yang terkait bukan hanya kehutanan tapi yang relevan terkait dengan kehutanan dan lingkungan. Kemudian juga dari akademisi, para dosen, para peneliti gitu ya. Karena kita kan sharing sifatnya. Kemudian bagi perusahaan-perusahaan karena mereka membutuhkan diseminasi dari hasil-hasil penelitian untuk mempermudah kinerja mereka di lapangan. Kemudian tentunya tidak kalah adalah pentingnya adalah masyarakat secara umum karena banyak sekali penelitian-penelitian di IPB, kalian di IPB ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya karena kita bicara kehutanan maka ya masyarakat sekitar hutan misalnya dalam rangka perhutanan sosial misalnya ya atau pemberdayaan masyarakat sekitar hutan misalnya. Kemudian terkait dengan mahasiswa tentu ini menurut saya kita bisa melakukan satu terobosan ini Mbak Yofi. Sekarang ini kalau kita lihat, kebetulan saya sering mendapatkan informasi rekrutmen. Nah, itu selalu ditambahkan itu ada kompetensi. Kompetensi apa? Nah, mahasiswa kita ini kalau lulus kan hanya pegang ijazah, sehingga daya saingnya ini bisa lemah. Jadi untuk itu saya kira sangat mungkin kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang pelatihan kompetensi tertentu ya yang juga bisa kita berikan kepada profesional sehingga mahasiswa kita lulus tidak hanya menerima ijazah tetapi juga sekalian sertifikat kompetensi sehingga mereka lebih kompetitif. Ya, berdaya saing unggul ya Bapak ya. Betul sekali. Kalau gitu saya mau jadi mahasiswa lagi misalnya. Iya. Baik Pak, ini mohon maaf Pak, ini ternyata bukan yang terakhir Pak, ini ada satu lagi titipan yang baru datang begitu ya. Iya. Jadi apa sih langkah-langkah yang akan diambil oleh PIKAL gitu? Karena ini kan tadi cita-citanya besar, sehingga kita berharap ini akan sustain begitu. Nah, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh PIKAL agar PIKAL ini terus keberlanjutannya itu terjamin ya, operasional sehingga ada pengaruh positifnya Pak itu terus berlangsung ada gitu. Silakan. Ya, saya setuju sekali bahwa sustainability harus kita pertimbangkan, kita perhatikan dengan lebih ya karena ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan support dari Thanato Foundation dan terima kasih untuk itu. Tetapi kita tidak bisa terus bergantung dan juga ke depan kita tentunya semakin banyak kegiatan maka semakin besar support pendanaan yang kita perlukan. Tetapi kita bisa mendapatkan harus bisa melakukan generating income melalui kerjasama, melalui training-training berbayar misalnya, kemudian juga penulisan buku dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan event-event yang memang saling dibutuhkan lah gitu kira-kira ya, sehingga kita bisa menjadi income dari sana juga. Di samping tentunya kita menggait sponsor-sponsor yang untuk kegiatan-kegiatan kita ke depannya juga. Jadi perluas jejaring. Saya kira itu Mbak Yuki. Baik, terima kasih sekali Pak Andika. Tampaknya kita sudah mendapatkan informasi-informasi ya yang kita perlukan. Tapi tampaknya pembicaraan kita harus dilanjutkan Bapak ini di lain waktu dengan topik-topik lainnya. Harus kita update dari waktu ke waktu. Betul. Betul. Jadi kami rasa itu dulu untuk hari ini dan semoga kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya.
Baiklah pemirsa, itulah pembincangan kita pada podcast kedua kali ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Tetap sehat, salam sehat, dan salam hijau dari Pikal Corner.